yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa hadir khobar yang edisi keberapa nih? Ada yang masih ingat nggak? Berapa hari lagi pulang? 9 atau 10? 8. Kata Ustaz Raden bakal mau ditahan. Amin. Ada yang bilang amin. Ya, ini langsung dicek. Ya, ini khobar si ke-11. Salawat pada Nabi Muhammad SAW sama sahabat, orang-orang soleh terdahulu, para terdahulu yang telah berjuang di tegaknya Islam sehingga kita bisa merasakan nikmatnya saat ini. Pada hari ini, sore ini kita akan mendengarkan Ustaz Adian Husaini, guru kita bersama, dengan materi judul Peran Santri dalam Mewujudkan Indonesia Adil dan Makmur tahun 2045. Kita tahu Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang dimana konon katanya anak-anak muda akan banyak menghiasi Indonesia, akan banyak memberikan warna untuk Indonesia, termasuk ya kita, anak-anak muda Indonesia ini. Bagaimana peran kita sebagai santri untuk mewujudkan yang adil dan makmur? Dan hari ini kita akan mendengarkan materi tersebut dari Guru dan Adian Husaini. Kepada beliau kami akan Jamnya mah, jamnya kelihatan ya. Nanti ingetin kalau sudah 4:30 ya. Ya. Paling 5:30. Oh, 5:30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, nikmat oleh Allah ya, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan untuk kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang. Ya, bandingkan dengan saudara-saudara kita di Gaza ya, yang sekarang ini masih terus ya dibantai, dibunuh. Yes, sudah lebih dari berapa, 32.000 ya, bagian besar anak-anak. Jadi kalau sekarang ini di Indonesia ini kita ambil bisa menjalankan saum Ramadan ya, bisa silaturahim sebagainya, itu adalah nikmat yang diberikan. Jadi ujian ya, ujian maksudnya karena nanti di akhirat ya ada 4 hal ya, akan ditanya khusus oleh Allah ya, lantazula qadama abdin yaumal qiyamah ya hatta yus'ala an arba'i hisal. Di akhirat nanti seorang itu nggak akan bergerak ya, sampai dia ditanya 4 hal. Apa 4 hal itu? Pertama adalah an-sudabi, karena kalian ya itu masih diberikan kesehatan ya, diberikan kesempatan ya, bahkan juga orang tua yang mendukung ya, kan tidak semua orang itu berkesempatan nyantri ya, ada yang anaknya pengen nyantri, orang tuanya tidak setuju ya, ada yang anaknya pengen nyantri, orang tuanya setuju ya, nggak ada biaya. Ada yang orang tuanya setuju, biayanya ada, anaknya nggak mau ya, jadi kamu sampai di pesantren ini sesuatu yang sudah ya diberikan nikmat oleh Allah, sekaligus ujian ya. Saya sering menyampaikan kalau sudah jadi santri, maka jalan yang ditempuh bukan jalan manusia biasa. Jadi kamu ini adalah orang-orang yang luar biasa ya. Artinya yang sudah atas norma. Kenapa?
Ya kan sekarang misalnya anak seusia kamu ya usia 12, 16, 17, 18 tahun di luar mereka bebas. Ya, mau makan apa ya tersedia, mau apa namanya ibaratnya menikmati ya apa yang diinginkan itu ada kesempatan. Ya, tapi kamu sekarang menahan diri, ya, jadi menahan diri untuk meninggalkan ya kesenangan duniawi itu, kemudian nah ini bukan hal biasa. Jadi sekali lagi tolong ini direnungkan bahwa ini adalah nikmat sekaligus ujian. Di akhirat akan ditanya ansababi. Ya, kamu ketika mendapat kesempatan mencari ilmu, apa yang kamu gunakan? Nggak semua orang dikasih Allah nikmat, ya. Apa namanya? Mungkin orang tuanya mampu, orang tuanya mau, anaknya mau, semangat, tapi tidak sehat. Dan pondok. Jadi saya banyak ya teman-teman saya yang ini anaknya pesantren sudah dibawa ke pondok, ya ternyata anaknya ya ada yang malah seorang menteri ya dulu Pak, seorang menteri agama cerita ke saya karena dia lulusan pesantren, akhirnya anaknya dibawa ke pesantren dia itu. Begitu anaknya sampai itu melihat saat yang makan, dia nggak ya apa namanya waduh mati saya begini. Ya udah akhirnya anaknya pulang lagi. Sekali lagi kamu menjadi saksi, ya itu apa namanya kesempatan yang tidak diberikan oleh banyak orang. Ya, itu pertama nikmat. Ya, syukuri. Dan nanti di akhirat an syababi tentang masa muda. Yang kedua an umrihi, umurnya. Bukan hanya umurnya semuanya. Makin panjang umurnya, ya pertanggungjawaban di akhirat makin lama, ya makin banyak yang ditanyakan. Untuk apa diberikan umur yang panjang? Yang ketiga, ya an malihi, ya, tentang hartanya akan ditanya oleh Allah. Dari mana dia dapat? Min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Dari mana dia dapat hartanya dan untuk apa hartanya itu digunakan? Itu ditanya. Ya, untuk nyalek, ya kan, untuk nyapres, ya, atau untuk apa ya, ya. Asal digunakan untuk kebaikan, nah itu aman. Ya. Dari mana dia dapat? Nah itu juga akan ditanya oleh Allah. Nah yang keempat an ilmihi, ya tentang ilmu. Ingat ya ilmu itu juga anugerah Allah. Nggak semua orang dikasih amanah ilmu. Ya, ada orang yang belajar bertahun-tahun yang susah karena dapat ilmu diuji oleh. Mungkin saya pernah cerita, saya di pesantren dulu ya, ada seorang teman saya, masya Allah, ya, sangat baik, soleh sekali. Dia dari kampung, belajarnya sangat tinggi. Orang kalau cukup itu di depan tahajud rajin, tapi dia di Allah susah. Dia sudah bertahun-tahun di pondok pesantren itu nggak bisa baca kitab. Uji oleh Allah, tapi orangnya baik. Makanya kalau kamu bisa dapat pemahaman ilmu, ya kan, itu amanah. Ya, karena allamal insana malam Allah yang mengajar manusia tahu itu. Jadi kita dapat ilmu ini jangan sombong, jangan seolah-olah nah saya, ya kan pinter. Nah itu nggak boleh. Kalau kita dapat ilmu, kita harta, kita dapat kedudukan, ya itu harus meyakini bahwa itu adalah titipan Allah. Maka akan ditanya di akhirat nanti untuk apa ilmunya itu digunakan. Nah, itu ya, jadi santri itu di situ kesempatannya. Nah, tema kita sekarang ini kan terus apa yang bisa kita berikan ya untuk mewujudkan Indonesia adil makmur 2045. 2045 itu tinggal berapa tahun lagi? 21 tahun ya. Tinggal sebentar. Ini 21 tahun. Saya kuliah
di Istek itu 2003. Ya, seperti 21 tahun yang lalu kan. Tapi seperti kayak baru kemarin. Sekarang cepat sekali. Ya, saya datang sana dijemput oleh Hamid ya, Profesor Hamid Zarkasi, dengan Profesor Wan Muhammad Nur, ya, ketemu dengan teman-teman Dr. Syamsuddin Ali, ya, Dr. Nirwan Syafrin. Itu seperti betul-betul ya, kayak baru kemarin. Ya, cepat sekali waktu itu. Sekarang ini ya, berganti 1 tahun yang akan datang. Ya, kalau sekarang umur kamu rata-rata misalnya 15 sampai 20 tahun, ya kan, 20 tahun lagi pas. Ya, kalau umur kamu sekarang ini misalnya 16, ya, terus 21 tahun lagi umur berapa? 37 kan? Nah, pas itu umurnya Gibran jadi wakil presiden. Nah, kamu bayangkan aja, berarti saya, ya kan, 20 tahun yang akan datang, gitu ya, harus lebih baik dari Gibran. Nah, gitu. Jadi kan Gibran ini sebagai hikmah, ya, sebagai pelajaran yang sangat berharga. Ya, ini ya, jangan sampai ya kalau saya sih tetap ada pesantren, ya, jangan mencela, jangan menghina orang, ya, jangan merasa lebih hebat. Tapi saya harus lebih dari Gibran, kan gitu, ya. Dia juga Muslim, punya hak sebagai seorang Muslim, ya. Jadi harus ada, kita menurut saya ya, bahwa dia melakukan sesuatu, ya sudah, itu ingatkan sama saudara Muslim, itu kewajibannya saling mengingat. Gitu ya. Nah, hikmah untuk kita apa? Ya, untuk kalian terutama para santri. Kalian punya kesempatan ya, 20 tahun lagi seharusnya lebih baik dari Gibran. Ya, kenapa? Kamu punya kesempatannya antri. Sudah ngaji adabul alim wal muta'alim, ya kan? Ngaji taklim wal muta'alim, nanti ngaji ihya ulumuddin, ngaji pemikiran para ulama kita, ya. Nah, kalau sudah ngaji sekian banyak ilmu, ya, sudah diberikan bukan hanya ilmu tapi juga hikmah, pengalaman mondok. Nah, itu luar biasa. Ya. Jadi insya Allah ya, ke depan ini kan, masa depan negeri kita itu di tangan para santri. Ya. Saya catat nih, jam berapa saya ngomong, ya. Terus nanti lihat 21 tahun lagi yang ada. Ya. Iya, itu ya sekarang jam berapa? Ya. Atau tanggal berapa sekarang ini? 22 Maret, ya kan? 2024. Nah, jam berapa sore ini? 17.15. Ya, saya ngomong gini, nanti insya Allah 21 tahun lagi masa depan Indonesia ini di tangan para santri. Ya. Artinya apa di tangan para santri itu? Yang menjadi presiden insya Allah santri. Ya. Yang menjadi menteri insya Allah para santri. Para ulama-ulamanya, pemimpin umat nanti para santri. Ya. Yang menjadi pengusaha-pengusaha sukses insya Allah para santri. Ya, yang menjadi ilmuwan-ilmuwan, ya, ahli nuklir, ya, ahli IT dan seterusnya, insya Allah para santri. Ya. Yang jadi koruptor, ya, insya Allah bukan santri. Yang jadi pecandu narkoba nanti itu kan tetap ada, ya kan? Ya, insya Allah bukan santri. Ya, paling enggak bukan santri At-Taqwa Depok. Ya itu. Nah ini catat, ya kan? Sore-sore ini kita akan membuat sejarah. Nanti kamu 21 tahun lagi, ya, berarti insya Allah umur saya berapa? Sekarang saya 58 tambah 21 berapa? 58 tambah 20 78, ya kan? 79. Ya, pas insya Allah. Ini kemarin ya kalau nggak salah kan sudah diumumkan presiden yang menang namanya Prabowo.
kemarin, ya. Umurnya berapa? 76. 76 itu berapa ya? Nah, jadi saya insya Allah nanti 79 tahun. Artinya kan begini, kalau Pak Prabowo bisa jadi presiden umur 76 tahun, berarti saya kan bisa juga umur 79 tahun. Saya santri, ya kan? Saya bisa khotib, ya. Jadi jangan dianggap remeh. Kamu bisa kultum, ya. Itu keren itu. Ya, jangan kamu bisa kultum tuh. Berapa menit kultum? Ya, kultum ya kuliah 7 menit kan? Ya. Ya mohon maaf ya, itu gak gampang loh bisa kultum. Apalagi dengan gaya, ya. Meskipun gayanya kadang-kadang monoton ya saya. Jadi datar aja gitu lihat. Kalau ceramah itu ya lihat orangnya. Jadi jangan lihat tulisan. Ya. Jadi kalau ceramah lihat yang di ceramah itu, karena itu menginspirasi. Nggak apa-apa itu latihan, ya. Tapi itu jangan anggap kecil, ya. Pengalaman kamu pernah kultum, nanti kamu pernah pengalaman apa di pesantren atau Depok, nggak sembarangan, ya. Jadi itu ya santri. Terus gimana caranya, ya kan, supaya taji, bahwa masa depan. Pertama, kenapa saya berani ngomong gitu ya? Karena sekarang pesantren itu di Indonesia merupakan lembaga pendidikan terbesar. Jumlahnya sekarang terbesar. Yang tercatat di Kementerian Agama itu sudah 39.000 lebih. Dengan jumlah santri ya sekitar 5 juta. Itu yang tercatat. Banyak pesantren yang belum dalam proses pendaftaran. Jadi terbesar sekarang ini pondok pesantren ini. Ya. Dan bukan hanya terbesar ya, yang sekarang ini penting adalah pondok pesantren ini merupakan jawaban ya terhadap kondisi yang kita hadapi yang namanya disrupsi, era serba internet. Ya, ini nggak alami zaman sebelumnya. Kenapa sekarang berarti, ya kan? Dengan sekarang zaman serba internet, ya. Maka proses pembelajaran ya, yang namanya penyampaian materi pembelajaran gitu ya, itu sudah bisa digantikan oleh robot. Pembelajaran matematika, fisika, kimia, bahkan ilmu nahwu, ilmu sorof, bahasa Arab, itu semua sekarang sudah bisa digantikan oleh robot. Yang nggak bisa digantikan oleh robot ya adalah menanamkan hikmah, wisdom. Dan inilah yang disebut oleh Prof. Alatas ya, bahwa tujuan pendidikan atau tujuan mencari ilmu dalam Islam adalah untuk menanamkan nilai-nilai keadilan, inculcation of justice. Nah, proses menanamkan nilai-nilai keadilan itu nggak bisa hanya sekedar diajar, itu harus ditanamkan, ya, to inculcate, harus tanamkan. Ya, sering saya sampaikan kan, ditanamkan caranya bagaimana? Ya, harus ada interaksi yang intensif antara guru dan murid. Inilah dulu makanya ya, tahun 1928 tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro sudah menulis dan beliau sudah mencita-citakan sistem pendidikan nasional yang ideal adalah pondok pesantren. Ya, kenapa pondok pesantren sistem pendidikan yang ideal? Karena di pondok pesantren itu ada interaksi yang intensif dan positif, ya, intensif dan positif antara guru atau Ki Hajar dengan murid. Ya, jadi pondok pesantren ini tidak sama dengan asrama. Ya, jadi di pesantren itu di semua sudut pondok pesantren itu adalah pendidikan. Nah, harusnya kamu misalnya ya di tempat tidur ya kan, di kamar masing-masing itu pendidikan.
Nah, ini kenapa saya mengingatkan ya, ada pesan penting dari seorang tokoh pesantren di Indonesia, namanya Bapak Kiai Haji Soleh Iskandar. Beliau ini pendiri pesantren Darul Falah, juga pendiri namanya BKSPPI, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Haji Soleh Iskandar ini, masya Allah, saya alhamdulillah ya, waktu saya kuliah di Bogor dulu banyak sekali bertemu dengan beliau. Ya, beliau ini luar biasa, seorang kiai, ulama besar. Tapi kalau ditemui kapan saja kita itu diterima. Dan saya datang jam 9 malam ke rumahnya, beliau belum datang, itu sudah pesen ya, suruh nunggu nanti sampai jam 10 baru ditemui. Tapi beliau senang kalau anak-anak muda datang kepada Pak Kiai Soleh Iskandar. Nah, Pak Soleh Iskandar ya, itu karena pesantren ya, itu cirinya dua kata beliau. Satu, pesantren adalah lembaga tafaqquh fiddin. Namanya pondok pesantren, tempat untuk mendalami ilmu-ilmu agama, ulumuddin. Ya, maka kalau di sini kan kenapa kamu belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar soroh, ya, belajar balaghah, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu hadis, ya kan, belajar ilmu fikih, belajar sejarah, ya, belajar sirah nabawiyah, macam-macam, ya. Itu karena memang pondok pesantren ada lembaga tafaqquh fiddin. Ya, dan Allah menjanjikan ya, siapa yang diberikan kebaikan oleh Allah, ya, yufaqihu fiddin. Allah akan memberikan kefahaman terhadap agama. Jadi ciri salah satu nikmat besar yang diberikan oleh Allah pada seorang itu adalah orang itu paham agamanya dengan baik. Ya, dia harus tafaqquh fiddin. Maka kesempatan di sini. Jadi kamu kalau di pondok ini ya, manfaatkan kesempatan itu. Karena belum tentu kesempatannya ada lagi tafaqquh fiddin. Jadi kalau kamu selesai belajar satu, bisa pindah ke kelas lain. Ya, pokoknya jangan ada waktu yang nganggur, sayang. Ya, tafaqquh fiddin. Yang kedua, kata Pak Kiai Soleh Iskandar, ciri pondok pesantren merupakan lembaga iqamatuddin. Ya, yaitu lembaga untuk memperjuangkan tegaknya agama Allah. Ya, artinya apa? Artinya pondok pesantren itu harus mendidik para santri menjadi para pejuang. Ya, jadi para pejuang penegak kebenaran. Itu juga yang dipesankan kan oleh tokoh pendidikan ya, pendiri pondok pesantren Gontor, Kiai Haji Imam Zarkasi. Ya, dia selalu berpesan pada para santrinya, kalau sudah lulus harus mengajarkan ilmu. Okay. Maka beliau ada satu video yang beredar, pesan beliau itu, aku siapkan kalian, aku didik kalian, ya, pesan beliau pada para santri, untuk menjadi orang besar. Kalian dididik untuk menjadi orang besar, istilah beliau. Siapa orang besar? Orang besar adalah orang yang, ya, dia bilang orang besar itu bukan ketua partai, ya, bukan pengusaha, bukan yang aku maksud orang besar adalah kalian setelah mendapatkan ilmu dari pondok ini pergi ke masyarakat, terjun ke masyarakat, pergi ke pelosok-pelosok, ke lereng-lereng gunung, ke kolong-kolong jembatan, mengajarkan ilmu yang sudah kalian dapat di pondok pesantren. Ya. Kenapa itu disebut orang besar? Ya. Kenapa sih orang yang mengajarkan ilmu disebut orang besar? Karena memang dia orang yang mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Jadi orang mengajarkan ilmu itu ya, dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikuti. Ya, kan beda. Jadi gini misalnya, kalau orang ya kita ngasih hadiah sedekah, ya, misalnya sedekah apa lah ya, kasih uang lah, 200 juta misalnya itu. Kamu yang misalnya nanti ada misalnya ada pengumuman yang tidak pulang ya, waktu 20 Ramadan akan dikasih hadiah 200 juta rupiah. Kamu milih pulang atau milih pondok? Nah, itu ujian ya. Kalau ada yang ngasih, ini maksudnya belum tentu ada.
Ini kan kalau, kalau. Jadi artinya kata Pak Kiai Zakasi apa? Ya pondok pesantren ini tempat mendidik para pejuang. Pejuang itu apa? Ya kalau sekarang perjuangan kita ilmu. Kenapa kita perjuangan ilmu? Ya karena memang masalah paling berat yang dihadapi umat Islam adalah masalah ilmu sekarang ini. Ya, ingat pesan Roh Sanake Palatas bahwa the greatest challenge of Muslim today is the challenge of knowledge. Tantangan terberat yang dihadapi umat Islam sekarang adalah tantangan ilmu. Ya, bukan menghadapi kebodohan, ignorance, ya, tapi menghadapi confusion, kekacauan ilmu. Ini yang dihadapi oleh Imam Al-Ghazali itu, maka beliau ketika nulis Ihya Ulumuddin, ya kan, ya beliau merumuskan rumus kehancuran peradaban, rumus kehancuran masyarakat. Ya kata Imam Al-Ghazali di bab Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Ihya Ulumuddin, inna fasada rakyati bi fasadil muluk. Ya, rakyat itu rusak karena rusaknya pemerintah, penguasa. Kenapa rakyatnya rusak? Ya, karena pemerintahnya rusak, penguasanya rusak. Ya, tapi wa fasadal muluk bi fasadil ulama. Kenapa pemerintahnya rusak? Karena ulamanya rusak, ilmuannya rusak. Kenapa ilmuannya rusak? Ya, wa fasadal ulama bi hubbil mal wal jah. Rakyat rusak, ulama rusak karena cinta harta dan cinta kedudukan. Kenapa ulama cinta harta dan kedudukan? Karena dia ilmunya salah. Ya, orang sampai cinta harta dan kedudukan itu artinya dia hubud dunia, dia salah. Dia tidak sehat jiwanya. Ya. Jadi kenapa sih orang kok senang harta, senang jabatan tuh dibilang tidak sehat? Kenapa? Ya, senang di dalam arti senang berlebihan ya. Kalau orang condong suka punya duit, suka itu secara naluriah manusia punya. Tapi dia berlebihan, kemudian hubud dunia itu menjadikan itu sebagai tujuan utama dan mengalahkan yang lain. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda begini, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa taqattum adnabal baqari wa raditum az-zar'an wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah, ya, jika kalian sudah berjual beli dengan sistem ainah, ya, jika kalian sudah sibuk ngurusi sapi, ngurusi sawah, maksudnya ngurusi perdagangan, ngurusi harta, sibuk di situ, nah, wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad, tinggalkan dakwah, tinggalkan perjuangan. Ya, jadi orang mikir hanya bagaimana dapat duit, bagaimana dapat jabatan, ya, tapi berhenti di situ. Ya, tujuannya hanya untuk jabatan, untuk dapat duit. Maka kalian akan dikuasai kehinaan. Sallallahu alaikum dhullan. Kamu akan jadi orang yang hina, masyarakat yang hina. Jadi kalau sampai kata Rasulullah sibuk ya ngurusi dunia, tapi nggak mementingkan jihad fisabilillah, perjuangan di jalan Allah, maka akan hina. Ya, maka dalam surat Al-Maidah 54 ciri generasi yang menang, generasi yang unggul, nah, santri harus punya. Kalau mau berperang, ya, memimpin negeri kita ini di 2045, maka harus punya beberapa ciri dalam surat Al-Maidah 54. Satu, ya, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka cinta kepada Allah, meletakkan kecintaan Allah, kecintaan pada Allah, kecintaan yang tertinggi. Ya. Kemudian yang kedua, adillatin 'alal mu'min, harus sayang kepada orang mukmin. Jangan sampai ya para santri ini punya sifat dengki, iri, nggak suka dengan sesama muslim. Semua muslim saudara kita. Ya. Jadi kalau sudah sukanya dia membenci sesama muslim, ya, memaki-maki sama muslim, nah itu nggak akan bisa menang. Dia akan memecah belah. Ya, santri harus punya jiwa, ya, muwahhid,
punya jiwa pemersatu. Jadi ya nanti bukan tarik, bukan orang yang suka memecah belah. Ya jangan, ya kita jangan menjadi orang-orang yang suka memecah belah umat. Adillatin alal mu'minin. Yang ketiga, aizzatin alal kafir. Ciri, ya santri ini dia punya aizzah, bangga, pride, ya terhadap orang-orang kafir. Maksudnya begini, kalau orang kafir saja bisa, ya kita harus lebih bisa. Itu nggak boleh kalah. Karena orang Muslim itu mendapatkan amanah menegakkan agama Allah. Maka dia perlu ilmu yang tinggi, ya perlu kekuatan fisik yang memadai, ya perlu juga dukungan harta. Maka ya kalian nanti harus tahu membaca diri, ya. Kalau misalnya gini merasa saya ini sebenarnya termasuk kategorinya pinter atau lumayan pinter, bodoh-bodoh amat. Nah, kalau masuk kategori itu ya harus fokuskan mencari ilmu yang bermanfaat. Saya sering mengatakan jangan punya proyeksi yang terlalu pendek. Ya. Yang penting saya lulus pesantren, kuliah, ya di jurusan ini nanti lulus saya bisa kerja, bisa cari makan di sini. Kalau santri nggak begitu berpikirnya. Santri kalau lulus kuliah, gitu ya, bukan saya kerja di mana, tapi saya berjuang di mana. Ya, saya berdakwah di mana? Apa yang bisa saya lakukan dalam dakwah? Itu yang jadi duluan, ya. Karena para santri ini sudah dijamin oleh Allah. Para mujahid, para pejuang itu dijamin oleh Allah. Jika kamu menolong agama Allah, pasti ya Allah akan menolong kamu. Itu rumusnya. Ya, kalau jiwa pejuang ini hilang, ya, menjadi pragmatis, ya bagaimana? Saya lulus begini, kuliah, nanti yang penting bisa cari makan. Nah itu baca buku saya, ya judulnya Jangan Kalah Monyet. Masih ada kaosnya? Ya. Masih ada. Tapi sudah habis. Jadi yang dulu sudah habis. Oh, hebat juga. Saya nggak dapat keuntungan ini. Jangan kalah sama monyet, ya. Apalagi tikus, ya gitu. Apalagi kamu kalah sama tikus, malu-maluin gitu kan. Jangan kalah sama kecoa, ya. Jangan kalah sama belatung, ya. Monyet itu kan yang katanya kan paling dekat dengan manusia, ya. Simpanse itu gennya sedikit lagi sudah hampir sama dengan manusia, ya agak mirip-mirip lah gitu ya manusia. Jadi makanya kalau ada kontes monyet yang paling cakep itu mungkin ya saya juga belum menyelami ya kejiwaan para monyet ini saya belum. Tapi kalau ya zaman saya kuliah dulu memang ini dulu waktu saya kuliah tahun 84 ya. Itu monyet itu bisa cari makan. Itu sudah saya teliti. Kamu silakan percaya nggak percaya. Ya, tapi monyet dulu zaman saya bisa cari makan tanpa kuliah. Nah, silakan saya belum meneliti yang monyet sekarang. Ya, mungkin monyet sekarang sudah mengalami evolusi. Ya, dia mungkin untuk bisa cari makan harus kuliah. Ya, tapi yang terus terang saya belum meneliti, ini harus ada lembaga survei, ya, perlu kita panggil supaya ya quick count-nya tepat. Ini untuk survei apakah betul monyet itu mayoritas monyet ya itu untuk bisa cari makan harus kuliah dulu, atau berapa persen monyet yang kuliah, berapa persen monyet yang tidak kuliah, ya itu belum, harus diteliti dan jangan kita buat kesimpulan yang terburu-buru. Ya. Jadi itu ya, jadi aizzatin alal kafirin, orang Islam itu nggak boleh kalah. Ya itu ya, kalau Nabi dulu kan diperintah Allah nggak main-main. Ya ayyuhan nabi harridil mu'minina alal qital iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain.
Wa iyyakum minkum mi'ah yaghlibu alfan minal ladzina kafaru fa innahum qaumun la yafqahun. Kalau tugas ya yang dibebankan dari Rasulullah SAW itu berat. Wahai Nabi, siapkan orang mukmin untuk berperang. Semua bangsa ini sebenarnya ayat pertahanan. Ini saya agak miris ini kalau miris dalam hati ya kalau di Prabowo yang jadi presiden nih. Jangan jangan terapkan ini. Dia sudah menerapkan mau wajib militer. Ya, di Thailand, Singapura, semua sudah wajib militer. Israel wajib militer. Jadi standar rakyat Israel, Singapura, Thailand memang standar siap perang. Maka dulu semua santri dulu ya. Wah dulu kan memang penjajah ada ya, real ada di sini. Ya, maka dulu semua santri dulu memang disiapkan untuk perang oleh para kiai. Sehingga ketika Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad ya, 22 Oktober 1945, para santri siap terjun ngadepi tank ya kan, ngadepi kapal terbang, ngadepi bedil, nggak takut para santri. Ya, jadi dulu para santri memang disiapkan untuk perang karena musuhnya fisik ya kan, penjajahan fisik. Nah ini sekarang, kenapa sih kalian di sini itu ya kita latih untuk baca buku, menulis, diskusi? Karena sekarang musuh utama yang kita hadapi ini ilmu. Ya, Al-An'am 112 ya, dibaca berulang-ulang ayat ini. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan ayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi ada musuh. Siapa musuh para nabi itu? Syayatinal insi wal jinni. Setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Nah, setan itu ada dua jenis, ingat tuh. Ada jenis manusia, ada jenis jin. Nah, setan jenis manusia dan jenis jin itu kerjaannya apa? Kerjaannya menyebarkan, membisikkan kata-kata indah, kata-kata yang memukau, memujuk, merayu, tapi untuk menipu. Jadi hati-hati kan saya pernah ingatkan ya, hati-hati ya para santri jangan jadi setan. Yang dibelenggu bulan Ramadan ini yang jin, setan jin, ya. Maka lemah dia untuk menggoda, tapi setan jenis manusia tetap, ya kan? Kalau setan jenis jin dibacain ayat kursi lari. Kalau setan jenis manusia justru nyari kursi. Nggak semua, ya. Maksudnya ada setan-setan yang kerjaannya, ya kan, dia dapat kursi. Kursi itu bukan hanya kursi kekuasaan, termasuk kursi ilmuwan. Dalam arti kan ada kursi pemikiran, ya. Profesor Muhammad Nur itu sekarang pemegang kursi, nah, ya, pemikiran Islam, Profesor Syekh Habib Al-Abbas. Namanya kursi, memegang otoritas. Jadi tadi ya ada ilmuwan ya yang punya otoritas ilmu, dia dikenal sebagai ahli tafsir, dikenal ahli Al-Quran, ya dikenal ahli hadis. Tapi kerjaannya menyesatkan manusia. Ini lebih berat. Ya, kamu misalnya santri pulang ke rumah nanti, ya bukannya malah mengasih semangat teman-temannya supaya makin rajin ke masjid, ya makin rajin ibadah, malah ngajak teman-temannya yang nggak nyantri semakin lemah ibadahnya, ya. Wah ini hati-hati, ya bisa kena apa? Stempel tadi, ya. Stempel membisiki, ya kerjaannya bisiki kata-kata indah untuk menipu, untuk mengajak pada keburukan. Jadi jangan jadi setan, itu ya gampangannya, ya. Karena diri kita ini hati-hati nih, bisa menjadi setan kalau naudzubillah ya ikut menyebarkan pemikiran yang salah, ya mengajak orang sehingga lemah semangat ibadah. Ya kembali ya, jadi kalau ciri santri harus yujahiduna fisabilillah, selalu berjuang di jalan Allah dan wala yakhufuna laumata laim. Jadi ciri santri ideal ya masa depan yang mampu nanti menjadi para pemimpin umat dan bangsa kita ini, pertama dia meletakkan kecintaan pada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya sebagai kecintaan yang penting. Yang kedua, dia mengasihi sama mukmin.
Ya, seperti Rasulullah SAW apa? Punya sifat harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia sangat sayang kepada orang mukmin. Ya, jadi kita ini sebagai bagian orang mukmin harus mikirin saudara kita di Gaza, ya, saudara kita di Depok, ya, saudara kita di mana saja yang sedang berjuang di jalan Allah. Kita punya kepedulian, ya. Kalau nggak ada kepedulian sama mukmin, sama muslim, di mana? Kita bukan bagian. Kata Rasulullah SAW, man asbaha wa lam yahtamma bi amril muslimin, falaysa minhum. Siapa yang di pagi hari, ya, dia nggak ada peduli dengan umat, dia hanya mikir dirinya sendiri aja. Kapan balik itu sendiri. Nggak mikir umat, hati-hati, ya. Dan nanti jangan sampai kena cap, falaysa minhum. Dia nggak pantas, ya, menjadi bagian dari umat. Jadi harus sayang sama mukmin. Ya, yang ketiga apa tadi? Aizzatin alal kafir. Umat Islam harus menjadi yang terbaik, bangga sebagai muslim, punya izzah. Yang keempat, selalu berjuang di jalan Allah. Jahiduna fisabilillah. Yang kelima, wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut dengan celaan, dengan hinaan. Karena ketika memperjuangkan agama Allah, banyak cacian, banyak godaan. Nah, dia sanggup nggak mengatasi. Jadi 5 ciri santri ideal. Ya, yang insya Allah akan melanjutkan perjuangan para ulama kita. Jadi itu kalau betul-betul, ya, para santri ini istiqomah terus, ya. Nah, ingat, ya, pesan Syekh Az-Zarnuji sekali lagi. Soal niat mencari ilmu. So, kunci untuk menjadi di situ, ya, kuncinya mendapatkan ilman nafi'ah. Kita terus berdoa dapat ilmu yang bermanfaat. Apa syarat mendapat ilmu manfaat? Satu, niatnya betul. Nah, terus, ya, perbaharui niat kita. Godaan setan berat, ya. Niat untuk ini, niat untuk mencari ini dan seterusnya. Ya, seperti pesan Imam Ghazali. Ya, jangan mencari ilmu karena supaya jadi terkenal, ya, supaya dihormati masyarakat. Tapi mencari ilmu bagaimana menjadi orang yang berguna. Maka di Ta'limul Muta'lim, ya, Syekh Az-Zarnuji mengingatkan, boleh orang mencari ilmu untuk thalabul jah, mencari kehormatan, mencari pangkat. Saya mau mencari ilmu supaya saya menjadi pengusaha, supaya saya menjadi jenderal, supaya saya menjadi menteri, supaya saya bisa menjadi presiden. Boleh nggak? Boleh. Itu boleh, tapi jangan berhenti di situ. Niatkan semua itu untuk perjuangan, untuk amar ma'ruf nahi munkar. Baru boleh. Jadi nggak berhenti, saya mencari ilmu supaya jadi orang kaya. Saya mencari ilmu supaya saya jadi orang kaya, dan dengan kekayaan itu saya akan berdakwah. Ya, saya akan menegakkan kebenaran, saya akan melawan kemungkaran. Boleh. Ya, di Ta'limul Muta'lim, Syekh Az-Zarnuji boleh. Ya, mencari ilmu dengan niat untuk menegakkan agama Allah. Ya, sarananya tadi itu punya kedudukan, punya popularitas dan sebagainya. Itu yang kuncinya, ya. Jadi masa depan santri tadi saya bilang kesempatannya sangat besar, ya. Sekarang era disrupsi, sistem pendidikan yang cocok di era sekarang untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang ideal, yang bentuk manusia yang baik, manusia beriman, bertakwa, berakhlak, seperti diamanahkan oleh konstitusi kita, pasal 31 ayat 3 UUD 45 adalah pesantren, pondok pesantren. Ya, jadi insya Allah, ya, kita berharap para santri, pondok pesantren makin menjamur, ya, makin banyak jumlahnya, sementara mal paling banyak itu tutup, ya. Kita kemarin ada toko tutup, ya kan, mal tutup itu. Nah, rencana kita insya Allah, ya, mal-mal yang kosong itu akan kita ambil alih dan kita jadikan pondok pesantren. Ya. Nah, kalianlah yang harus siap jadi kiai. Ya. Oh iya, harus siap. Terus siapa yang jadi kiai? Ya. Nah, harus siap. Ya. Jadi namanya, saya pernah ditanya oleh senior saya, seorang profesor, saudara Adian siap?
ya mimpin Dewan Dakwah. Waktu itu ya, saya tanya, saya bilang ke profesor itu, kalau saya jawab tidak siap, itu berarti saya menghina guru-guru saya. Berarti guru-guru saya itu gagal mendidik saya. Memimpin organisasi ini tidak sanggup. Itu berarti gagal dong guru saya mendidik saya. Ya. Insya Allah saya bilang, saya jadi presiden lebih baik dari Pak SBY. Waktu presidennya Pak SBY. Ya, loh, kan yang penting optimis. Ya, jangan nggak mampu, ya. Urusan belakang. Ya, nanti gimana caranya? Mampu. Ya, kecuali kalau saya disuruh bikin pesawat, saya angkat tangan. Ya, saya kalau disuruh jadi Menteri Pemuda Olahraga, saya angkat tangan. Ya, jadi Menteri Urusan Peranan Wanita dulu ada sama Pak Harto dulu, Menteri Urusan Peranan Wanita, sekarang jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Ya, nah itu siap insya Allah. Ya, malah paling siap ya kalau ngurusi perempuan ya udah ya paling ya karena tugasnya kan itu bu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi gini, kalau aku salah satu sikap optimis nggak boleh. Saya pernah cerita ada seorang dia Hindu atau Kristen ya, pendiri pesawat Air Asia namanya Tony Fernandez. Hindu ya. Hindu, seorang Hindu. Dia punya semboyan, akhirnya dia melahirkan revolusi di bidang penerbangan, ya, LCCT. Jadi dulu orang naik pesawat itu susah, elit. Nggak semua orang dulu, orang naik pesawat itu jarang banget. Dulu pesawat itu mahal, ya, sangat mahal. Tony Fernandez punya semboyan, Air Asia itu apa? Now everyone can fly. Sekarang setiap orang bisa terbang, itu semboyannya. Ya mungkin orang gimana caranya? Nah, ya, dream the impossible. Mimpilah kamu yang orang mengatakan itu tidak mungkin. Think the unbelievable. Berpikirlah kamu yang orang mengatakan tidak percaya. Nah itu santri. Itu bukan Nabi. Ya, menghadapi pasukan Romawi 10 kali lipatnya, pasukannya lebih hebat, senjatanya lebih lengkap, jumlahnya lebih banyak, pengalaman perangnya lebih panjang. Ya, orang Islam nggak gentar. Ya, Khalid bin Walid mengatakan kita akan menang kalau Allah bersama kita, dan kita akan kalah kalau Allah meninggalkan kita. Kita dikasih senjata oleh Allah. Nah itu hafalin kan? Saya selalu bilang yang di hall itu. Haris alama yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jizah. 3 rumus resep Rasulullah SAW. Ya, haris alama yang fa'uka, semangatlah kamu, tamaklah kamu untuk meraih apa yang baik bagimu. 1 ya, jangan lemah. Ya, meskipun semua lembaga survei mengatakan begini, nggak usah minder. Ya, dulu kalau ada lembaga survei waktu perang Badar, ya nggak ada yang menjagokan Rasulullah. Waktu perang Yarmuk ada lembaga survei, nggak ada yang menjagokan orang Islam. Tapi orang Islam waktu itu optimis, menang, semangat. Yang kedua apa? Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, berdoa. Ya. Doa, minta duit ya. Kamu kalau minta duit jangan tanggung-tanggung. Ya, ada seorang ustadz ngajari saya, Ustadz, kan kita minta uang 20 miliar dengan 200 miliar dengan 1 juta kan sama doa. Kalau minta jangan tanggung. Wah iya benar juga ya. Jadi kalau kamu doain pesantren ini, ya Allah, pesantren apa kamu mudah-mudahan ada yang nyumbang, ya kan 1 triliun. Nah, ya, doanya bagus sudah, ya kan apa namanya, wasahil umurana umur ma'adina. Siapa yang ngajari doa? Ustaz siapa itu? Ya itu ya nanti malam-malam ya Allah mudah-mudahan ya takwa ini ya kan ada yang menyumbang ya uang halal 1 triliun. Insya Allah. Saya janji kalau ada yang nyumbang 1 triliun ya
tidak saya pakai untuk nyala, nggak saya pakai untuk nyapres, ya kita pakai untuk membangun pesantren. Ya, itu. Ya udah doa aja. Lo tinggal minta sama Allah apa susahnya, ya kan? Jadi jangan tanggung kalau minta untuk pondok, ya. Ya Allah kasihlah pondok, ya 2 juta kali sedikit. Ya, ya alhamdulillah. Kalau ya 2 juta ya semua, ya 100.000 rumah. Ya, apa doa ya? Jangan tanggung. Ini senjata nggak diberikan oleh Allah pada orang lain. Ya. Nah, yang ketiga apa? Wala ta'jizah. Jangan sekali-sekali kata Rasul merasa nggak mampu. Saya nggak bisa, saya udah kadung ditakdirkan bodoh. Ya, memang saya nggak pinter. Ini jangan, nggak ada santri begitu. Ya, itu bukan sikap orang Islam. Ingat, Ustaz Adi sering menceritakan siapa Syekh Rabi, muridnya Imam Syafi'i yang katanya paling bodoh, susah segala macam, tapi terus dia belajar, berdoa, dan dibuka akhirnya pikirannya oleh Allah, mudah menerima pelajaran. Ya, jadi jangan pesimis. Orang Islam nggak ada begitu. Para santri nggak boleh punya sikap yang lemah, ajis, ya malas. Nah, begitu ya. Saya kira ini adalah kunci, ya insya Allah masa depan Indonesia ini sekali lagi di tangan para santri, ya terutama santri at-taqwa Depok. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas materinya. Ya, selesai. Ya, ada beberapa hal yang kita dapatkan dari Ustaz Nadia. Kesimpulannya adalah nggak usah berdiri. Itu adalah special people ya, di kaum yang spesial. Jangan menjadikan kita tuh lemah dengan. Oke, karena sebentar lagi sudah masuk waktu maghrib, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha